Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kecerdasan buatan dengan prolog. Di sini kami mengambil sebuah kasus yaitu mengenai sistem penentuan melamar kerja ke perusahaan sesuai nilai IPK yang didapat oleh mahasiswa. Di sini kelompok 2 tidak hanya saya sendiri, ada rekan-rekan saya yaitu ada Kak Vinadia, lalu dengan saya sendiri Ayuliawati Rahayu, lalu ada Dewi Sakinah, lalu ada Aulia Salsabila, lalu ada Ziana Nur Islami Saputri. Berikut pembahasan yang akan kelompok 2 bahas yaitu mengenai pengenalan bahasa prolog, lalu ada apa itu SWI prolog yang akan dibahas oleh Vinadia, lalu ada cara unduh SWI prolog, serta ada cara instalasi SWI prolog yang akan dibahas oleh Aulia Salsabila, lalu ada pengenalan lingkungan kerja tools yang akan dibahas oleh Dewi Sakinah, lalu selanjutnya ada pengenalan kasus dan logiknya yang akan dibahas oleh saya sendiri, lalu ada pengenalan kasus menggunakan tools dan demo aplikasi oleh Ziana Nur Islami Saputri. Apa itu prolog? Prolog kependekan dari Programming in Logic merupakan bahasa pemrograman untuk mempresentasikan logika, yang berarti bahasa pemrograman logika atau bahasa pemrograman non-prosedural, bahasa pemrograman yang tidak terstruktur dan tidak memiliki algoritma, prosedur, atau pemecahan, serta memecahkan masalah non-numerik. Prolog populer untuk aplikasi kecerdasan buatan. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan implementasi bahasa pemrograman Prolog yaitu SWI Prolog. Apa itu SWI Prolog? SWI Prolog adalah aplikasi pemrograman berbasis Prolog yang bersifat open source atau salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan implementasi bahasa pemrograman Prolog. SWI Prolog merupakan salah satu IDE, Integrated Development Environment, yaitu program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. SWI Prolog, singkatan dari Social Science Informatik, dikembangkan sejak tahun 1987 oleh Jan Willemaker. Cara dan langkah untuk mendownload dan instalasi dari aplikasi SWI Prolog. Pertama kita buka browser, lalu ketikkan SWI Prolog. Kita langsung masuk ke halaman SWI-nya. Lalu di sini ada download, klik SWI Prolog. Kita download SWI Prolog dengan versi 8 untuk Microsoft Windows bit 64. Kita download. Lalu klik I understand. Klik download. Oke. Lalu start download. Kita tunggu sampai proses pendownloadnya selesai. Setelah selesai, kita buka File Explorer. Lalu kita cari di download. Kita enter. Next. I agree. Next. 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 Install. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Lalu kita coba buka aplikasinya apakah berjalan. Aplikasi telah bisa digunakan. Fungsi tools pada aplikasi SWI Prolog yang pertama ada menu file, konsul, untuk membuat file sumber, lalu edit, untuk mengedit prolog, lalu new, untuk membuka file baru, selanjutnya reload modified files, untuk membuat ulang file sumber file yang telah dimodifikasi menggunakan perintah 0, lalu navigator, untuk membuka tampilan penjelajahan pada file prolog dan predikat dikandungnya, selanjutnya exit, untuk keluar dari prolog. Menu edit, copy digunakan untuk menyalin suatu objek ke dalam clipboard atau file lain. Paste digunakan untuk meletakkan suatu objek ke dalam clipboard atau file lain. Selanjutnya menu setting. Font digunakan untuk mengubah font konsul.
User init file digunakan untuk mengedit file personalisasi pengguna. Lalu GUI digunakan untuk pengaturan tampilan dari Swift Prolog. Selanjutnya, menu Run digunakan untuk menjalankan file program. Lalu Debug digunakan untuk proses perbaikan pada kesalahan. Selanjutnya, menu Help digunakan untuk memunculkan fasilitas yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi. Permasalahan yang akan kami bahas yaitu mengenai sistem pencarian perusahaan untuk bekerja sesuai nilai IPK yang didapat oleh mahasiswa. Di sini tertera ada bentuk logika predikatnya. Di sini bisa kita baca bahwa pekerja merupakan mahasiswa yang harus memiliki nilai IPK lebih dari 3, dan mahasiswa dengan nilai IPK-nya akan ditujukan ke perusahaan yang sudah menentukan nilai IPK mahasiswanya, yaitu perusahaan di sini Raintech, lalu ada Sedurifood, lalu ada Wizlifak. Nah, dari sini perusahaan ini sudah menentukan nilai IPK bagi pelamar pekerjaan sesuai aturan perusahaan. Misalnya, satu mahasiswa yang memiliki nilai 3,5 maka akan diseleksi di perusahaan manakah dia akan ditempatkan atau bisa melamar pekerjaannya. Nah, di sini yang terakhir ada gabungan dari di mana mahasiswa ini dapat melihat apakah nilai IPK-nya ini cocok untuk melamar bekerja di perusahaan mana saja. Di sini kelompok 2 sudah membuat program di Swift Prolog untuk kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita langsung coba saja. Setelah dikonsul, misal kita akan mengecek nilai mahasiswa yang bernama Dedeo, berapa sih nilai IPK-nya, maka kita akan memanggilnya dengan mahasiswa Dedeo. Jangan lupa titik, kita enter. Nah, di sini Dedeo yaitu mendapatkan nilai IPK 3,78. Lalu kita akan mengecek siapa sih mahasiswa yang nilai IPK-nya 4. Langsung saja kita cek mahasiswa. Siapa saja mahasiswa yang bisa melamar dengan nilai IPK lebih dari 3. Ada Ana, Yulia, Dedeo, Nadia, Ayu, Alif, Saki, dan Putri. Karena mereka nilainya yaitu lebih besar dari 3. Selanjutnya kita akan melihat perusahaan Sedurifood bisa menerima mahasiswa dari nilai IPK berapa sih, lalu kita panggil perusahaan. Di sini Sedurifood menerima IPK dari 3,5. Selanjutnya kita bisa melihat perusahaan mana yang menerima IPK dari 3. Di sini perusahaan yang menerima IPK dari 3 yaitu ada Wizlifak. Selanjutnya kita akan mengecek mahasiswa yang dapat melamar kerja atau cocok dengan perusahaan mana sesuai dengan IPK-nya. Kita lihat dapat melamar kerja. Ada Ana, Dedeo, dan Putri. Kenapa Ana, Dedeo, dan Putri? Karena di sini Raintech menerima IPK dari 3,70. Dan Ana, Dedeo, Putri itu IPK-nya lebih besar dari 3,7 sehingga dia bisa melamar kerja ke Raintech. Lalu kita akan mengecek mahasiswa yang bernama Ana misalnya bisa melamar di perusahaan mana sih? Lalu kita bisa ngetik dapat melamar kerja. Bentar. Dia bisa melamar kerja di Raintech, Sedurifood, dan Wizlifak. Karena Wizlifak di sini minimum IPK-nya yaitu 3 dan Sedurifood yaitu 3,5 dan Raintech 0,70.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu kecerdasan buatan dengan prolog serta permasalahan-permasalahan yang telah kami buat dan menemukan masalahnya menggunakan pemrograman prolog. Semoga teman-teman bisa memahami serta tahu lebih jelas mengenai prolog. Sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.